حمدا شاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي للعظيم سلطانه. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini, hari Ahad 3 Desember 2023, di gedung sekolah ini kami mengadakan acara musyawarah besar Persimus Kota Batam. Oleh karenanya ya Allah, kami memohon ridho-Mu, berkah-Mu, semoga acara yang kami lakukan ini dapat berjalan sesuai yang telah kami rencanakan. Ya Allah ya Wahid, Engkaulah yang maha menyatukan hati kami. Satukanlah hati kami, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan kami ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar dapat bermanfaat bagi persatuan Persimus Kota Batam, sehingga dapat menjadi persatuan dan silaturahmi di antara kami. Bapak Kalisdangkar Dr. Andus Asman LP, alhamdulillah dapat hadir bersama-sama warga Serikat Muslim Kota Batam di aula sekolah yang sangat tidak bakalan ini. Tentunya ini adalah sebuah iktibar bagi kita untuk bagaimana kita mampu bersatu, bahwa kehadiran tokoh yang ada di Kota Batam bisa menyatu dengan kita di tempat yang berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati pendiri Persimus, Bapak Parlawan Siregar, tentunya juga sudah bersama-sama kita di sini. Semoga senantiasa beliau memberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua IKHAR Kota Batam, Saudaraku Marlin Arham. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di musyawarah besar Persimus 1 Kota Batam. Kemudian orang tua kami Haris Lubis yang mewakili
tokoh masyarakat dari IPI Kota Batam sudah juga bersama-sama kita ada di tempat ini. Kemudian saudaraku Rahmat Sukri Hasibuan dari kantor advokat Rahmat Sukri Empaten, alhamdulillah sudah diperingatkan langkah dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Itulah di antara tamu undangan kami dari Persimus Kota Batam. Tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, para tamu undangan peserta musyawarah 1 Persimus Kota Batam. Terus melaju menuju Kota Baru. Tentunya kita juga sebagai masyarakat Kota Batam harus senantiasa mampu berbaur dan menjaga kondusivitas di tengah heterogennya masyarakat Kota Batam. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Di tengah kemajuan ini, sebagai bagian dari masyarakat Kota Batam, persaudaraan Serikat Muslim Kota Batam tentunya harus bisa mengadil-adil di dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Kota Batam sebagai kota baru. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran dari seluruh para tamu kami, dan semoga harapannya melalui musyawarah 1 Persimus Kota Batam ini nantinya dapat melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki ide dan gagasan, pemimpin yang memiliki program-program visioner, tentunya untuk bagaimana mampu mempersatukan masyarakat Serikat Muslim yang ada di Kota Batam ini. Mohon maaf Pak Ajman, nanti dipertimbangkan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Diberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan dapat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selalu kita bersalawat, semoga kita mendapat syafaat di awal masa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya yang kami banggakan, yang sangat kami hormati, Bapak Wali Kota Batam yang diwakili sahabat saya Pak Asman Kadis Kabupaten. Kalau ada kebakaran jangan hubungi beliau, stafnya aja. Kemudian ada staf ahli. Kalau dulu ini Bapak Hukum ini Mr. Sekian ya, masih segar beliau, luar biasa. Kemudian orang tua Pak Haris Lubis, ini baru berangkat umroh. Mudah-mudahan dapat yang kedua kali dari Bogor. Pak Asman perhatikan sekalian. Kemudian ada adik kita dari advokat Pak Rahmat Sukri Hasibuan, ada di sini dengan Pak Nen. Kemudian dari IKA saya kira ada bagi papan bunganya hadir dari Kabarina, IKA Kamsel, kemudian IKA Ikatan Keluarga Harapan Kota Batam. Tentunya hadirin dan hadirat yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, saya adalah, sudah kenal Pak Asman ya? Nama kecil adalah Parlawan Serikat, sama dengan raja, gelar raja Pak Wali Kota Batam, Tunggu Raja Parlawan Haram. Kemudian jabatan saya sampai saat ini masih Presiden of Senator. Saya memimpin adalah 9 negara, 10 dulu Inggris masuk, sekarang murtad, jadi tinggal Keranti Utara Pertahanan Laut.
tapi orang gaibnya, bukan manusianya. Tentunya ini adalah salah satu momen yang sangat bagus sekali. Kalau kita melihat daripada histori dalam perjalanan Pak Azman, Siregar main Siritis Jalan Siregar main Sidasa Sambut. Di seluruh penjuru dunia ini adalah Siregar yang pertama yang namanya suku Batak. Ini contoh kecil. Tahun 1943 di Pulau Batam, di Pulau Bulu sudah ada Siregar, namanya Kohrudin Siregar. Tahun 1943 menjadi guru seluruh Indonesia. Persimus itu anaknya masih ada sebutnya di Pulau Bulu, dulu guru TK di Kartini. Kemudian tahun 1953 generasi kedua adalah abang saya, Koman Siregar. Anaknya ada lahir, anaknya yang lahir di sini ada roh keluar. Mana dia? Oh ini anaknya yang lahir di sini. Ini adalah salah satu histori. Kemudian generasi ketiga tahun 60-an, tahun 70-an termasuk saya sendiri tahun 79 sudah ada di Pulau Batam. Tentunya ini adalah momen ini, histori ini adalah saya kira ini nanti kami libatkan kepada Persimus. Bangsa yang besar selalu melihat jasa-jasa leluhur dan penerus bangsa. Bangsa yang benar adalah Siregar adalah Malomo bertahangi dalam waktu berdosi, elek mau berdosi dalam waktu berdosi. Mau berulang dalam waktu berdosi. Ini adalah diikat salah satu kesatuan tiga serangkaian. Tapi di sini adalah lahir Persimus, Persatuan Muslim Siregar Kota Batam. Di sini motonya adalah Padono Tuhan Fokus, dekat supaya lebih akrab. Itu artinya Pak Azman, Padono Fokus. Jadi tentunya ini adalah di dalam salah satu paguyuban mata ada pertoga. Kebetulan saya pada saya juga Persatuan Toga Siregar Provinsi Kepulauan Riau, Persatuan Toga Siregar Kota Batam. Di situ berbau dalam arti di situ ada agama yang macam-macam, ada Islam, ada Kristen, ada Parmali, ada kepercayaan. Tapi dengan adanya Persimus ini adalah dikemas satu dan ini adalah dakwah daripada Persimus ini. Saya tidak percaya alumni pesantren dan Mustafa yang banyak di Persimus ini, termasuk saudara Ahmad. Ya, jadi tentunya kalau kita dengar tadi lantunan Al-Quran itu Pak Asman kan berinding, itu adalah alumni dari Mustafa Yesek, kemudian dari pesantren dari Tabaksa. Tentunya kami sebagai orang tua sudah berulang-ulang dua di Kota Batam ini tidak 79, kemudian pembangunan infrastruktur sampai sekarang sudah menjadi kota metro. Saya di sini dulu penduduk Kota Batam baru 21.000, pas kan 21.000 Batam ya, nggak masuk Belakang Padang, kecamatannya Belakang Padang di kampungnya Pak Asman. Di sini baru 21.000 terbagi 3 desa, Desa Nongsa, Desa Batam, Desa Duriangka. Ini Desa Nongsa dulu. Jadi sekarang penduduknya sudah 1,4, sudah kota metro. Apa yang disampaikan oleh panitia tadi, mari kita dukung pemerintah. Kita dukung pemerintah melalui baik itu menjaga ketertiban, baik itu memberikan masukan kepada pemerintah yang konstruktif. Ini adalah salah satu memberikan masukan kepada pemerintah. Untuk itu, atas nama orang tua dan pendiri Persimus, mari kita jadikan Persimus ini wadah
kami, dan lahirlah kalau nanti buatlah pemilihan yang yang terbuka. Sebaik-baiknya demokrasi adalah yang lebih baik adalah aklamasi. Tapi di sini saya kira kita bukan partai politik. Kalau partai politik diatur oleh KPU, kalau di sini tidak. Siapa yang mengatur? Cuma kita sendiri yang mengatur supaya terjadi aklamasi yang sangat baik sekali, tidak ada pro dan kontra. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur kita berdasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari yang sejuk ini, yang segar ini, insya Allah kita keluarga besar Sirekap berkumpul di Allah ini. Mudah-mudahan kesejukan ini, keceriaan pada hari ini, mudah-mudahan niat kita bersama-sama bersilaturahmi di ruangan ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan beberapa kata sambutan mewakili Pak Wali, izinkan saya sampaikan salam hangat beliau kepada Ibu kepada kita semua. Saya jam 8 lewat 15 dari sini Pak di bawah. Nah, karena beritanya bahkan tinggi beliau sih Pak sebenarnya. Jadi beliau ini Pak, acara EFP saja pun beliau akan tetap hadir Pak. Nah, tapi oleh karena beliau sendiri sebagai Ketua Maduri tidak sempat menghadiri, jadi kami Pak yang bagi tugas. Jadi kami hampir semua kepalanya sekarang Pak wakil beliau Pak. Makanya Pak Jul mereka ada di sini dari seorang mewakili wakil juga kemana-mana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Sirekap Muslim Batam yang pada hari ini ketika hari Pak Wali, mudah-mudahan diwakili oleh saya untuk mengurangi rasa nikmat dan fokus antara pada pagi hari ini. Izinkan saya sampaikan salam beliau kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pendiri Persimus yang saya hormati, abang saya, beliau ini Bapak, kalau saya ingat dulu saya tugas di Batang Timur Pak. Jadi saya pegawai tahun 86. Jadi saya pegawai pada tahun 86 Pak. 1 Maret 86 biasa saya. Jadi sekali ikut sambil Batam longsor. Dulu Pak di Batam ini ada satu kecamatan. Kalau saya bisa bersejarah sedikit Batam. Jadi namanya Kecamatan Batam itu ibu kotanya Batam. Jadi seluruh orang Pulau Batam ini dari Nongsa, Sungai Beduk, di mana-mana Pak, mau urus KTP, mau nikah, mau apa, semuanya ke Batam Pak urusannya. Namanya Kecamatan Batam. Ibu kotanya di Batam. Masih Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi saya sama beliau dulu Pak, luar biasa. Dulu mau bentuk RT tidak segampang itu Bang Regalia. Sampai demo Pak kecamatan bentuk RT, karena ketentuan itu aturan tidak boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, betul dalam mereka kita dulu Batam ini di pesisir itulah Pak yang orang tahu, Nongsa, Sungai Beduk, yang orang tahu yang diangkat Pak dengan bubur. Dan di Uluantang itu dulu basisnya kalau kita tahu sama mereka ya KKO yang di sekarang hari ini. Jadi kalau pada kita ingin buat batu bata, menggali-gali masih ketemu itu motif-motif bekas itu. Tetap sehat Bang Regar, masih 73 tahun umurnya, tapi ngaku masih ada 37 Bang. Semangatnya 37. Orang-orang tua kami, warga Sirekap yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, rekan-rekan panitia musyawarah besar Persimus yang kami hormati, tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada kelompok panitia. Sahabat saya Pak Deni staf ahli, beliau marganya Nasution. Adik-adik, orang tua kami yang dirahmati Allah, pada kesempatan berbangga ini, baiklah kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita melangkahkan kaki dari rumah
memenuhi undangan panitia dan orang tua kita di sini dalam rangka kita bersilaturahmi dengan tema tadi, kita jadi ukhuwah di tengah keberagaman. Selawat dan salam yang disampaikan kepada Rasulullah alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kembali ke sejarah belakang Bapak Ibu, memang di Batam ini sangat heterogen. Batam ini sangat heterogen. Jadi kalau saya, Bapak dan Ibu, saya dinas pemadam kebakaran. Kalau saya belajar itu Batam ini kita contohnya DKI dan Surabaya. Bang Legar. Begitulah keberagamannya. Nah untuk itu seperti disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, baiklah Bapak Ibu dengan keberagaman ini, orang banyak bilang Pak, kita tidak akan enak makan kalau lauknya satu aja. Jadi kalau nasi Padang, namanya nasi kapau ya adanya, semua ada di situ. Ada terlinya, ada cabai segala macam. Jadi enak. Nah, mudah-mudahan dengan keberagaman ini kita kemas dengan baik. Intinya adalah seperti sampai orang tua kita tadi, yuk kita dukung program pemerintah. Bapak dan Ibu, tahun 79 kata Bang Legar baru 21.000. Sekarang kita 1,4. 1,4 itu mungkin yang udah berurusan administrasi dinas kependudukan. Yang datang musiman kita nggak tahu. Alhamdulillah pada saat ini Pak, dengan 2 periode kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Rudi, Pak Haji Wahyudi kita lihat sendiri Pak. Mungkin kita dari Sabulun mau keluar ada lambat Pak, kata macet. Begitu lepas dari situ, sudah terbuka dan 5 jalur. Ya semuanya itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik sekalian, juga banyak urusan ini tentunya memerlukan hubungan kita semua. Saya setuju kata mereka, ayo kita dukung pemerintah. Yang jelas-jelas sekarang, inilah yang sedang membangun. Jadi apa yang dilakukan pemerintah pada hari ini, apa yang dibuat pemerintah hari ini, itu sudah untuk maju ke depan. Dulu Pak, satu deteksi metro ya negara. Kalau nggak ada deteksi Pak, kita kasih tangan begini aja Pak, dia berhenti. Mau mana Pak? Kita mau ke Nagoya, boleh, tapi sampai di simpang jam aja Pak. Ya sudah. Tapi kalau sekarang kita begini Pak, mau ke mana? Nagoya, 15.000 ya. Dan berubah. Nah di Batam ini sekarang kalau kita lihat lagi sekarang daerah digital Pak. Daerah digital, daerah sekarang sudah tidak ada yang tidak menggunakan handphone. Anak kita yang TK saja Pak sekarang dulunya sudah pakai handphone. Itulah zamannya. Mudah-mudahan dengan perkembangan zaman, kepada ibu sekalian, dengan pembangunan pelaksanaan pada hari ini tentunya kita doakan. Khususnya kita yang ada pada hari ini kita diberikan kesehatan ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kesehatan untuk memajukan Batam khususnya dan mudah-mudahan bisa berlakunya. Selanjutnya kami ingin juga kepada ibu, sekarang ini sudah mulai proses politik, sudah mulai proses pemilihan calon-calon legislatif, mulai dari pusat, di kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat, dan juga berbarengan dengan pemilihan presiden yang ada ini. Nah untuk itu dengan keberagaman kita di Indonesia secara umumnya dan keberagaman kita di Kota Batam, kita boleh mempunyai masing-masing pilihan dan masalah. Saya yakin dan percaya kita dalam satu orang tidak sama pilihan kita, tak sama pilihan kita. Tapi dengan tema kita, ayo kita jalin hubungan itu di keberagaman ini. Nah mudah-mudahan kita berdoa proses politik yang sedang berjalan ini sampai nanti ditentukan sampai pelantikan presiden, Kota Batam akan tetap kondusif karena di sini tempat kita mencari rezeki, di sini tempat kita menyambung hidup kita. Karena di mana-mana Bapak Ibu kalau kita pergi orang semua pengen ke Batam, semua pengen ke Batam. Jadi kadang-kadang mereka kalau kita di Jakarta sampah orang luar itu kita di Batam ini belinya rupiah, bukan rupiah, Pak dolar katanya. Dan katanya orang Batam kalau di Singapura Pak nggak pakai paspor, saya nggak ada Pak. Belum ada undang-undangnya orang Batam ke Singapura nggak pakai paspor. Boleh nggak pakai paspor, tapi boleh juga jarang sih begitu. Apa itu Pak orang? Akhir-akhir ini Pak banyak sekali kunjungan-kunjungan dari kabupaten kota provinsi ke Batam. Pak ini
dari Papua waktu itu Pak, 150 orang. Dia melihat Batamnya seperti apa. Dan terakhir Pak Wali juga dapat anugerah Pak, dapat penghargaan dari mana itu? Itulah berkat terobosan beliau. Nah semuanya itu mungkin kami mengatasnamakan Pemerintah Kota Batam, Pak Wali titip Pak. Kita sudah bangun, kita sudah menjaga sedemikian rupa. Sebenarnya tidak sulit Bang ya, cuma yang sulit menjaganya Bang. Karena di Batam ini warga kita tuh rasa memilikinya tinggi Bang. Pembatas jalan, pagi kita pasang, sore kan ada. Lampu Bang, lampu taman depan itu kita jaga satpol Bang. Malamnya ada, pas besok paginya ada. Nah itulah Bang rasa memiliki kita tinggi. Mudah-mudahan dengan acara ini kita ke depan kita sama-sama jaga. Mudah-mudahan Batam akan terus Pak. Terakhir Pak, pengalaman kita 2 tahun Pak dalam COVID, 2 tahun dalam COVID. Dan hampir kita lihat Pak di Indonesia cuma Batam Pak yang ada Pak. Insya Allah insentif DPW, guru mengaji tidak pernah dikurangi oleh Pemerintah Kota Batam dalam ini Pak Wali. Itulah untuk menjaga itu. Dan insya Allah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Pak di Batam dibanding provinsi, malah nasional Pak jadi atas rata-rata. Nah untuk itu semua kita pesan rekan-rekan yang bermusyawarah besar pada hari ini contoh kecil Pak proses pemilihan. Ini contoh kecil adalah demokrasi. Ini kan musyawarah besar. Nanti kita semua akan dibuat pemimpin. Pemimpin itu juga seperti disampaikan oleh Pak Borkat tadi, manusia juga biasa Pak. Dengan segala kekurangan, dan kita sama-sama tahu yang sempurna itu adalah milik Allah. Nah kami berpesan teman-teman nanti bermusyawarah dengan baik, berpikiran tenang, pilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik itu dengan segala kekurangannya. Insya Allah apapun juga yang akan dilakukan apapun di Batam ini, Pemerintah Kota Batam tetap mensupportnya. Contohnya hari ini Pak, kita bisa laksanakan di gedung ini. Ini kan fasilitas pemerintah. Nah itu aja mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan niat baik kita untuk membangun organisasi, niat baik kita untuk berukhuwah sesama kita di sini, mudah-mudahan yang diharapkan mendapat dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan organisasi ini seperti sampaikan pada tadi, kita sangat berharap kita mendukung, menunjang program pemerintah. Itu saya mungkin kepada Ibu dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf Pak, Bang Eda kadang-kadang kan kalau acara-acara seperti ini acara biasanya Wali Kota diwakili oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Karena kebakaran Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini kategori ustaz dan dari itu saya kepada Ibu, dari kurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah besar Persimus Ikatan Persaudaraan Serda Muslim Kota Batam Minggu 3 Desember 2023. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Untuk melaksanakan Mubis 1 Persimus Kota Batam serta salawat dan salam kita hadiahkan kepada besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua OC yang sudah bertukus lumus melaksanakan Mubis ini dari kesederhanaan, dari serba kekurangan, dari waktu yang singkat untuk meluluskan cita-cita para orang tua kita untuk membentuk Persimus, melindungi yang tua, merawat yang muda. Itulah Persimus, melindungi yang tua. Kita ini dihadapkan dengan orang-orang tua yang mungkin usia sudah lanjut. Itulah tugas Persimus untuk merawatnya, mendidik dan merawat yang muda, adik-adik kita yang lahir dari rahimnya
maka silakan terbang, sehingga Persimus ini membuat warna baru, menciptakan rasa nyaman dan kepedulian sesama kita, baik di antara naga Siregar di Botot Tado maupun Tado Pereta. Betul, tadi ketum terpilih secara aklamasi sudah kita pilih dengan seksama, dengan perasaan yang halus, hati yang tulus. Siapakah dia? Itu adalah anak kita, Bamsunan Siregar Sarjana Hukum. Tentunya di dalam pelaksanaan salah satu organisasi paguyuban, saya sudah sampaikan tadi, ini adalah non-profit, tidak insentif, tidak ada di sini adalah bisnis. Ini adalah semata-mata pengabdian kepada warga. Apabila dia sudah sanggup melakukan hal tersebut, tentunya ini adalah salah satu makhluk sosial yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk ada di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai orang tua, sebagai pendiri, sebagai sebuah kaum kesisuan dulu, menyampaikan rasa terima kasih atensi yang sangat setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana OC yang terbentuk begitu secara kilat. Mohon maaf kami sebagai orang tua tidak bisa hadir dalam rapat-rapat panitia karena keterbatasan waktu malam, tidak bisa lagi dikunjungi sebab jam 9 sudah tidur. Jadi ini pelantikan, jadi ini hanya simbol. Ya, boleh. Bukti anak kedua. Berarti jadi narkom teman. Jadi, makuyuk gitu. Inilah dia detik-detik pendanaan bendera petaka para ketua terpilih, ketua umum terpilih Persimus. Dan di sini saudara-saudara semua dan umum sesungguhnya di Sawah. Siap dikibarkan dan dijalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Kibarkan dulu. Sampai itu bolak balik sama bolak balik. Nampakkan dulu ada. Kibarkan dia.